Dikritik abis. Ini 3 blunder Shin Tae-yong saat Indonesia gagal kalahkan China. Kekalahan skuad Garuda dari China dengan skor 1-2 pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memicu kritik terhadap pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pertandingan yang digelar di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa malam, tanggal 15 Oktober tahun 2024 itu menyisakan berbagai kritik tajam dari para penggemar sepak bola. Banyak yang menyayangkan sejumlah keputusan yang diambil oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut, karena dinilai tidak mendukung timnas Indonesia untuk meraih hasil positif. Berikut 3 blunder STY yang menjadi sorotan hingga kritik tajam usai kekalahan timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan China. 1. Perubahan line up yang tidak efektif. Salah satu blunder terbesar Shin Tae-yong adalah perubahan formasi yang diterapkan dalam pertandingan ini. Biasanya, timnas Indonesia bermain dengan formasi 3-4-3 yang mengedepankan keseimbangan antara lini serang dan pertahanan. Namun, dalam laga melawan China, STY memutuskan untuk menggunakan formasi 5-4-1, sebuah strategi yang lebih defensif. Dengan menurunkan 5 pemain bertahan sekaligus, opsi serangan timnas Indonesia menjadi sangat terbatas. Pemain terlihat lebih fokus bertahan, dengan tujuan untuk meredam serangan cepat China. Namun, formasi ini justru berakibat fatal. Alih-alih menciptakan peluang serangan yang efektif, timnas Indonesia tampak kesulitan mengembangkan permainan, terutama di babak pertama. Padahal, kemenangan sangat dibutuhkan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Akibat dari perubahan strategi ini, Indonesia tertinggal 2 gol di babak pertama. 2. Pemilihan pemain yang kurang tepat. Blunder lain yang juga banyak disoroti adalah pemilihan pemain. Shin Tae-yong memilih untuk menurunkan 5 pemain bertahan sekaligus dalam starting line up, yakni Asnawi Mangkualam, Jay Izes, Miss Hilgers, Kelvin Verdong, dan Sain Patinama. Keputusan ini memicu banyak kritik, terutama karena Kelvin Verdong yang biasanya berperan sebagai wingback kiri dipaksa bermain sebagai bek tengah, sesuatu yang jarang dilakukannya. Hal ini juga memengaruhi dinamika pertahanan dan menciptakan celah yang dieksploitasi oleh tim lawan. Blunder terbesar dalam pemilihan pemain terjadi pada gol pembuka China, di mana Sain Patinama, yang bermain di posisi bek kiri, melakukan kesalahan dengan tidak segera menyapu bola yang hampir keluar lapangan. Hal ini memberikan peluang bagi pemain China untuk mencuri bola dan melepaskan umpan ke kotak penalti yang berujung pada gol pertama. 3. Keputusan memainkan Asnawi Mangkualam sebagai starter. Keputusan terakhir yang mengundang kritik tajam adalah memasang Asnawi Mangkualam sebagai starter. Setelah hanya duduk di bangku cadangan dalam 3 laga awal grup C, Shin Tae-yong memberikan kepercayaan kepada Asnawi untuk bermain dari menit pertama di laga ini, bahkan menunjuknya sebagai kapten. Sayangnya, penampilan Asnawi jauh dari harapan. Sepanjang pertandingan, pemain Port FC tersebut kerap kehilangan bola dan terlihat bermain egois dengan memaksa melakukan dribble melewati beberapa pemain lawan, meskipun ada rekan setim yang lebih terbuka. Selain itu, Asnawi juga dinilai kurang solid dalam bertahan. Jarak yang terlalu jauh antara dirinya dan Miss Hilgers di sektor bek kanan sering dimanfaatkan oleh China untuk melakukan serangan balik cepat. Kelemahan ini semakin menonjol dan akhirnya menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada kekalahan timnas Indonesia. Tidak heran, setelah pertandingan selesai, nama Asnawi Mangkualam pun menjadi sorotan. Banyak kritik dilayangkan kepada dirinya dan keputusan Shin Tae-yong yang memasangnya sebagai starter. Tagar-tagar Stiout bahkan menjadi trending topik di media sosial X sebagai bentuk kekecewaan terhadap performa timnas Indonesia usai kalah dari China. Tagar STYO terus ramai dibicarakan di media sosial, terutama Twitter sekarang X, setelah timnas Indonesia menelan kekalahan dari China dengan skor 2-1 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan tersebut membuat banyak netizen kecewa dan mempertanyakan kinerja pelatih timnas, Shin Tae-yong STY. Sebagian besar dari mereka mengaku kurang puas dengan hasil yang diraih dan mulai kehilangan kepercayaan pada proses yang dibangun oleh STY, menginginkan hasil yang cepat dan memuaskan. Sebagian besar dari mereka mengaku kurang puas dengan hasil yang diraih dan mulai kehilangan kepercayaan pada proses yang dibangun oleh STY, menginginkan hasil yang cepat dan memuaskan.
Kritik dari para netizen tidak hanya berkutat pada hasil kekalahan, tetapi juga pada strategi permainan yang diterapkan oleh STY. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa timnas Indonesia seharusnya sudah mencapai hasil yang lebih baik setelah beberapa tahun berada di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, di tengah gelombang kritik, sejumlah pihak tetap memberikan apresiasi terhadap upaya STY dalam membentuk skuad Garuda. Sejak awal kepemimpinannya, Shin Tae-yong telah bekerja keras membangun tim dari nol, memoles kemampuan para pemain lokal, dan memperkuat tim dengan bantuan pemain naturalisasi. Meski hasilnya belum memuaskan sebagian besar supporter, proses pembangunan skuad yang solid ini diakui membutuhkan waktu. Timnas Indonesia saat ini memang diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih dalam memperkuat skuad. Pemain-pemain ini dinilai membantu meningkatkan kualitas permainan timnas secara keseluruhan, meskipun tantangan besar tetap ada di depan. Tagar STY out menjadi simbol kekecewaan para netizen yang menginginkan perubahan cepat dalam performa timnas. Namun, di sisi lain, ada juga yang percaya bahwa waktu dan konsistensi diperlukan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, serta bahwa hasil instan tidak selalu bisa didapat dalam proses membangun tim nasional yang kompetitif di level internasional. Kekalahan dari China ini menjadi peringatan bagi STY dan para pemain timnas Indonesia untuk terus bekerja keras memperbaiki performa di laga-laga berikutnya, sambil menjaga semangat dan motivasi dalam menghadapi tantangan ke depan.